Masih fokus kita lanjut, kalau nggak fokus nanti uang transportnya nggak dikasih, bukan pula. Oke ya, ini ada satu aba-aba, aba-abanya seperti ini. Kata Abu Yus, pegang jilbab, berarti ibu pegang jilbab. Terus kata Abu Yus, ibu pegang bahu, berarti ibu pegang bahu, ya. Ibu laksanakan perintah bila ada kalimat kata Abu Yus, ya. Oke, paham ya? Paham. Saya di atas biar lebih nampak siapa yang nggak fokus. Nah, kalau nggak fokus ke depan harus nyanyi. Oke ya. Udah ya, kita mulai ya. Kata Abu Yus, pegang hidung. Pegang jilbab. Yang pegang jilbab nggak fokus. Kan dipegang jilbab nggak kata Abu Yus. Ya. Ini kalau suruh nyanyi penuh nih banyak ini. Oke ya. Saya mau ibu fokus saja. Oke ya. Kata Abu Yus, pegang bahu. Pegang jilbab. Ini udah fokus. Oke, silakan ibu duduk. Ini yang kena bunga-bunga dulu kan kali ya. Oke ya. Ibu-ibu kader, ibu peserta pelatihan, kita kembali ke fokus. Dampak stunting jangka pendek dan juga ada jangka panjang. Jangka pendek, gangguan pertumbuhan fisik, gangguan terkena penyakit, gangguan kognitif terganggu saat dewasa. Jadi anak yang terkena stunting ini masa kecilnya sering sakit-sakitan, masa remajanya sulit beradaptasi, masa tuanya juga sering sakit-sakitan. Nah, saat anak kecil hari ini sakit, tengok hantu hong baplung, tak bawa belang nyoker, tak bawa bidan ke, tak bawa rumah sakit ke. Karena kita tetap berusaha anak kita ini jangan sakit. Tapi sakitnya ini hampir selalu sudah di luar kewajaran. Jadi tak minta sembuh. Padahal kita tanpa kita sadari bahwa anak kita ini dalam kondisi stunting. Karena identik anak yang stunting di masa kecilnya sering sakit-sakitan. Nah, jangka panjang tingkat kecerdasannya rendah, berisiko tinggi terkena penyakit tidak menular, produktivitas rendah. Ini untuk jangka panjang. Nah, di sini ini ada dua gambar. Satu jaringan otak anak normal. Ini jaringan otak anak normal ini seperti batang ubi yang akar-akarnya. Ini kondisi jaringan otak anak normal. Yang di sebelahnya ini jaringan otak anak stunting, seperti bunga yang mekar. Ibu-ibu hari ini jangan biarkan kondisi jaringan otak anak-anak di desa ibu sendiri seperti ini terlahirnya. Karena notabene-nya di desa itu adalah keturunan kita, garis keturunan kita ibu-ibu. Anak danyo, anak adik, cucu, anak kumun dan sebagainya. Orang masuk, orang dari luar mungkin 1, 2, 3 orang. Pada intinya masyarakat di desa itu adalah garis keturunan kita. Jadi jangan biarkan kondisi jaringan anak yang terlahir seperti ini. Bila kondisi yang seperti ini, maka yakinlah
10-15 tahun ke depan untuk mencari kardus saja di desa ibu akan sulit. Kalau mencari yang lulus polisi TNI sudah pasti nggak ada kalau jaringan seperti ini. Pendek orangnya, nanti panjang nggak tes polisi. Masuk PNS nggak cukup IQ bila seperti ini jaringan otak yang terlahir. Maka sehingga adanya kekurangan, sulit mencari yang dapat ketengku umum. Karena jaringan anak yang seperti ini semua lelet, lagi HP hena sinyal. Kita melihat alah yang stunting. Karena stunting bukan sebuah wabah, bukan seperti di kala lagi COVID kan. Di kala orang sakit COVID, orang rawat orang sakit COVID lagi bagi astronot. Nyanduk bahaya. Di kala yang meninggal lagi. Tetapi kalau stunting itu generasi segala penduduk generasi semua generasi lelek semua. Tiga pak sabo kampung nya orang aja ada kalau orang kem dong. Kem berapa itu? Kondisi seperti itu. Nah, kondisi hari ini, kondisi di atas membuat negara mengalami kerugian. Generasi ke depan tidak berkualitas sehingga kalah bersaing dengan negara lain. Ibu-ibu yang saya muliakan, berbicara pendek dulu identik dengan Jepang. Negara rumpun bambu beberapa puluh tahun yang lalu sudah mengalami seperti Indonesia alami hari ini. Sudah dialami seperti Indonesia alami hari ini. Namun mereka berhasil memperbaiki gizi masyarakatnya. Sehingga orangnya awak Jepang bibiraya, awak Thailand bibiraya, awak Vietnam raya panjang, yang uroji Aceh raya panjang bertungang. Jino Hanali. Coba lihat saat anak SMA keluar pulang sekolah. Kalian berbeda dengan kita Jino. Sebesar apakah anak kita sekarang yang pulang dari SMA, pulang sekolah SMA? Sudah mayoritas kecil-kecil ibu. Karena ini bukan wabah, kita biasa saja. Jika berdroy, mak ayah padahal kita hari ini sedang mengalami darurat stunting di Indonesia. Bila ini tidak berhasil kita cegah, maka ke depan kita akan berdosa selamanya mewariskan generasi yang lelet ke depan. Mana caranya? Menyelagi kondisi terlahir anak-anak jaringan otak-otak. Dan jangan jaringan otak seperti ini hari ini bisa kita lihat. Contoh misalnya, ada 4 anak berkumpul di satu tempat. Yang hetero anak nyo sangat ceria main di grup sabunya, batat lah istilahnya. Tapi ada satu anak hetero anak hidup mentang lagi, nonton dengan hetero yang main. Ya. Kejiwaan seorang anak enggak mungkin dia enggak tergiur lompat-lompat seperti kawannya yang bertiga itu. Kenal tidak kenal yang penting dia gabung, itu sifat anak-anak. Tapi ini anak ini yang satu ini tidak ada, dia lebih banyak diam. Kalian mandang di grup-grup. Tiga ikem di bahasa gua kuno. Dan ibunya dan mak Haji lah bangga lah ibu, mak Haji bangga. Mutuahan dan dulu. Hidup guru hanya coba aneh grup-grup lagi aneh awaknya. Bangga, padahal anak itu sudah stunting ibu. Enggak ada anak kecil yang enggak tergiur dia. Enggak ada anak yang enggak tergiur bermain lompat-lompat dengan kawan-kawan yang sebayanya itu. Pasti dia tergiur. Tapi ada anak satu yang tidak tergiur, maka kita harus awasi anak itu sudah terindikasi stunting. Anak tersebut sudah terindikasi stunting. Nah, hari ini berbicara stunting yang kita kenal hari ini seperti pendek, maka bukan setiap orang pendek itu stunting. Stunting identik dengan Jepang.
Sehingga bola ubi yang panik bola bu Jepang. Karena panik identik di Jepang. Dah bola bu Jepang dulu. Apa bola bu Jepang? Karena panik. Orang Jepang jangan panik-panik dulu. Jino yang kareo, Jino yang kareo yang berhasil. Nah. Ini ibu-ibu kader, khususnya KPM, ini sasaran yang akan diinput di dalam aplikasi EHDW. EHDW Human Development Worker itu servernya ada di Sekretariat Wakil Presiden. Jadi yang ibu-ibu itu langsung ke server Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta. Ya, cuman kami ya camat bisa memantau saja, kami di kabupaten bisa memantau, juga di provinsi bisa memantau yang masuk ke server di pusat. Siapa saja sasaran yang menjadi cakupan layanan? Yang pertama remaja putri, yang seperti ibu tanyakan yang tadi. Jadi hari ini remaja putri itu menjadi tugas tanggung jawab kita memantau. Remaja putri itu mendapat tablet tambah darah dan pemeriksaan status anemia. Harus menjadi prioritas remaja putri karena dia akan memasuki masa catin, akan memasuki masa calon pengantin. Berapa lila seorang catin yang bisa dinikahkan? 23,5, ibu 24. Ada yang lain? Ada yang 28? Enggak, maksudnya saya nggak bilang ke ibu lila 28. Nggak tahu ada yang bilang lila 28. Berapa standar lila seorang wanita yang bisa dinikahkan, dibimbing kenikahkan? Ya, 23,5. Ini ada yang belum nikah di sini, yang muda-muda. Yang mana saya mau lihat dulu? Ibu belum nikah? Masya Allah. Enggak, maksudnya syukur ibu belum nikah. Enggak, nanti ke depan ini kan akan segera ada. Ini yang membuat yang ini kan karena emasnya mahal kali. Iya. Ada yang apa? Yang kurus-kurus, yang kecil-kecil. Mana? Siapa mencari itu? Yang jumbo mana ada yang lain? Ibu sudah nikah? Belum. Kalau saya lihat kalau lila ibu ini nggak cukup. Ibu harus perbaiki lilanya. Ibu tahu lila apa? Apa itu? Lingkar lengan. Lila lingkar lengan itu standarnya 23,5. Jadi remaja putri yang belum nikah ataupun catin ini harus menjadi perhatian lilanya ibu-ibu. Yang pertama lila 2,5 dan juga usia 19 tahun baru bisa dinikahkan sekarang. Nah, kalau dulu umur 17 tahun sudah bisa dinikahkan. Sekarang umur 19 itu aturan. Ada yang menikahkan, KUA menikahkan umur di bawah itu kagak namanya. Ya. Nikah lilanya harus 23,5, usia 19 tahun. Yang standar yang perempuan. Yang mukarat yang terserah lah yang kalau mukarat ataupun kalau laki-laki yang bibi ya kayak balap ya. Terus selanjutnya calon pengantin ini yang akan menjadi data ibu KPM juga di aplikasi EHDW. Selanjutnya ibu hamil, anak 0 sampai 59 bulan dan keluarga sasaran stunting. Ini yang akan menjadi
5 sasaran layanan yang akan menjadi inputan di aplikasi eHDW yang diinput khusus oleh KPM dibantu kader Posyandu. Remaja dari usia berapa? 14 bukan? Dari usia 14. Ini ibu-ibu KPM-nya ada berapa sasaran? 5 sasaran ya, jangan lupa nanti. Ini pelaku utama ini di tingkat kader ya, percepatan pelunasan stunting di desa. Di sebelah kiri ini timnya dari BKKBN. Ya, ada TPPS dan ada TPK. Yang sebelah kanan ini kadernya Kementerian Kesehatan. Ada KPM dan ada kader Posyandu. Ya, ini sumber anggarannya dari dana desa. Nah, ini kita mitra ke sini. Kita ini mitra ke sini, bukan bawahan dengan atasan. Ini mitra kerjasama dalam penanganan stunting. Trio stunting, apa yang dimaksud dengan trio? 3. Siapa kira-kira trio stunting di desa? Kader Posyandu, KPM, bidan desa. Ibu pernah ikut pelatihan? Nggak bisa. Kenapa? Ya, waktu pelatihan meeting Zoom. Nah, urusan orang Jakarta lah. Pokoknya saya cuap-cuap di sana, ibu dengar-dengar, ya kan? Trio stunting desa, yang pertama ada KPM, yang kedua ada bidan, yang ketiga ada PLD. Ini fungsinya berbeda-beda. Tujuannya sama, perlu sinergisitas ini bertiga. Yang bertiga ini harus benar-benar saling kenal. Jangan ada PLD tak kenal KPM-nya, ada KPM tidak mengenal bidesnya, ada bides tidak mengenal KPM-nya, PLD-nya. Nah, ini bagaimana cara kita melakukan kerjasama dalam mengadvokasi anggaran ini lebih besar untuk penggunaan dana desa. Bila bidan tidak saling kenal KPM, tidak saling kenal PLD-nya, PLD juga tidak kenal orang yang di trio inilah kira-kira. Apa fungsi KPM? KPM melakukan pendataan. Ada berapa sasaran pendataan KPM? Halo ibu-ibu, ada berapa? 5. Tadi nanti ingat, remaja putri, ibu catin, ibu hamil. Nah, di sana baru ada berapa ibu hamil normal, ada nggak yang kek, ada nggak Risti, anak-anak ada berapa orang, yang 0 sampai 59 bulan, yang gizi buruk ada nggak, yang gizi kronis ada nggak. Itu data yang harus ada di KPM. Setelah ada data di KPM, bidan membuat perencanaan kebutuhan untuk seorang ibu hamil kek. Pak kecil nggak tahu apa itu yang harus diberikan. PLD nggak paham menu apa yang harus diberikan ke seorang ibu hamil kek. Yang paham itu bidan. Maka bidan membuat perencanaan. Satu orang ibu hamil kek butuh anggaran sekian. Ada berapa ibu hamil kek? Seorang anak kurang gizi kebutuhannya ini butuh anggaran sekian. Ada berapa anak yang kurang gizi? Sehingga terkalkulasilah angka oleh ibu bidan dalam perencanaan. Selanjutnya apa fungsi PLD? Mengadvokasi ke dalam anggaran dana desa. Setelah dibahas dalam rembuk stunting, di rembuk stunting itu sama persis seperti debat anggaran di tingkat kabupaten.
harus beri argumen. Oh, bilang kecil, udah kasih saja, buat aja anggaran untuk stunting 20 juta. Oh, nggak bisa Pak Kecil, itu harus dibantah oleh bidan, harus dibantah oleh KPM dan kader-kader. Kami cukup data Pak Kecil, ibu hamil sekian orang, yang kek sekian, yang risti sekian, anak-anak kita sekian. Anak ini anak kita juga, harus kita perjuangkan Pak Kecil. Mereka harus mendapat layanan, maka anggarannya seperti yang sudah kami usulkan. Harus berdebat ibu-ibu. Apalagi tidak ada data. Takut kita memadai. Ini, maka fungsi ini dibahas dalam rembuk stunting. Setelah ada data, ada angka dan advokasi ke dalam perencanaan anggaran dana desa. Parkir di dalam APBD berarti itu nanti tinggal dieksekusi saat dana desa sudah masuk. Nah, di sana bukan saja mengusulkan kebutuhan kepada penanganan stunting, tetapi juga boleh mengusulkan seperti Ibu KPM hari ini. Ini akan ada aplikasi EHDW, butuh internet dalam menginput, perlu paket internet. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam perencanaan. Berapa kebutuhan paket internetnya? Misalnya 50 per bulan. Berarti dibuat 1 tahun ada 600.000. Untuk biaya operasionalnya apa? Kertas dan sebagainya dalam melakukan pendataan. Itu juga dilaporkan. Kemana? Ke PLD. PLD yang akan membicarakan itu dengan Pak Kecil nanti. Kalau ada PLD yang tidak mau memfasilitasi ibu, ibu laporkan ke saya. Ada PLD yang mengabaikan ibu ataupun saya tanya, kadang muka PLD yang itu ini. Mana KPM? Coba tunjuk tangan. Ibu yang jilbab hitam, desa apa? Tanah Rata. Rata semua tanah sana. Ibu siapa namanya Bu? Khairunisa. Ibu siapa PLD nya? Pak Muhajir. Bidannya? Bu Rita. Bu Rita Zahra. Yang mana Bu Rita? Ibu. Benar Bu, KPM. Benar. Nah, itu yang bagus. Seperti itu yang kita harapkan. KPM itu tahu bidannya, tahu PLD-nya, sehingga terjalin komunikasi. Ada apapun bisa. Ya. Ibu ada di bidan. Ada lagi yang kenal PLD-nya, coba tunjuk tangan. Kenal semua Bu ya? Yang betul ini juga. Semua, oke lah. Saya yakin dan saya berharap itu terus terjalin. Ini ya Ibu, ini tiga-tiga ini harus berjalan. Harus berjalan. Kalau bidan ada masalah dengan bidan, lapor ke Pak Kapus. Kalau PLD-nya ada yang bermasalah, lapor ke saya. KPM-nya juga ada bermasalah, bidan. Kalau ada KPM yang bermasalah, boleh lapor ke Korcam di Perla ini, Pak Muklis, ataupun boleh langsung ke saya kalau KPM-nya bermasalah ya. Mengapa KPM perlu ada di desa? Karena angka stunting masih tinggi. Padahal semua layanan dasar telah tersedia, perlu ada yang memastikan bahwa seluruh sasaran mendapat cakupan layanan yang seharusnya. Maka fungsi KPM itu memantau layanan, bukan memberi layanan. Memantau layanan ibu hamil mendapat layanannya tidak. Remaja putri mendapat layanannya tidak. Anak 0 sampai 59 bulan mendapat layanannya tidak. Itu fungsi KPM dalam memantau.
Nah, saat ada anak yang tidak mendapat layanan, upaya apa yang harus dilakukan? Koordinasi dengan siapa? Agar anak tersebut, ibu hamil tersebut, remaja putri tersebut, catin tersebut mendapat layanan. Gitu ya. Nah, tugas kader Posyandu. Posyandu ada berapa meja? Meja pertama apa tugasnya? Pendaftaran siapa? Pendaftaran balita, ibu hamil, ibu menyusui. Yang kedua, meja kedua apa fungsinya? Penimbangan dan pengukuran. Benar ya? Meja tiga apa? Ibu nggak lengkap bilangnya. Kayak pelip bahasa, kayak pelip kalimat. Pencatatan hasil dari penimbangan dan pengukuran. Ya. Yang keempat. Oh gitu ya. Nanti Ibu Bidang dikasih modul saya ya kalau udah berbalik-balik. Ya, yang kelima, biasanya di meja 5 ini Ibu Bidang ya. Nah ini fungsi KPM-nya, kader posyandunya. KPM-nya ada di mana? KPM tidak ada meja. Nah saat tidak ada meja jangan juga tentengan di sana lun kerja ada meja, lun kerja wewe dan meja enggak. Ya. KPM itu kalau dikatakan meja ada di meja ke-6. Ya ada tikar stunting. Nah saat meja-meja ini padat penuh, KPM wajib bantu. Beda kalau ke kemejainan wajib bantu KPM. KPM melakukan pengukuran dengan tikar stunting. Anak yang diukur anak berapa usia? 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan, 21, 23 bulan. Anak usia tersebut yang diukur dengan tikar stunting. Ya. Lembaga penanganan stunting di desa yang internal pemerintahan desa, Tuhapir, KPM, pendamping lokal desa, TPPS, TPK, dan di atas kader posyandu dan guru PAUD. Ini lembaga yang internal. Lembaga eksternal ada pemerintah daerah, ada media, ada perguruan tinggi, dan ada dunia usaha. Saat dunia usaha ini ada perhatian kepada penanganan stunting, ini akan membuat kemudahan dan kebutuhan ibu terpenuhi. Seperti di Dramamu itu PT Medco. Medco itu ada mengalokasikan CSR-nya untuk kader posyandu di Dramamu, sehingga mereka mendapat fasilitas yang lengkap hari ini. Jadi ini lembaga yang ada di desa. Pelaku di tingkat desa dan percepatan penurunan stunting. Fungsi bidan desa memberi pelayanan kesehatan kepada catim, bumil, ibu bersalin, ibu pasca persalinan, bayi 0 sampai 59 bulan. Ini poin di dalam Perpres 72. Kalau KPM mencatat dan melapor data perkembangan pelaksanaan pantauan sasaran 1000 HPK atau kelompok sasaran di dalam field scorecard, form scorecard bahasa sekarang. Kalau di PMK 146 sekarang, ini di tahap kedua malah desa harus ada field scorecard. Dulu scorecard itu versi manual. Banyak KPM yang tidak tahu bahwa scorecard desanya sudah cair, sudah keluar, sudah terbit. Padahal yang bisa menerbitkan scorecard adalah KPM.
Dan scorecard adalah salah satu syarat dalam pengajuan dana desa tahap ketiga. Hari ini versi aplikasi IHDW versi 2.0, scorecard itu adanya di dalam aplikasi yang bisa di-download dalam aplikasi, tidak lagi berlaku aplikasi scorecard manual. Scorecard khusus versi aplikasi yang diakui oleh DPMG Aceh Timur. Maka kalau bukan scorecard itu yang dibawa, maka desa itu akan tersendat dalam penyaluran dana desa. Jadi ibu-ibu KPM juga bisa jadi penyebab tersendat lahirnya dana desa. Ibu KPM bisa jadi penyebabnya bila ibu tidak input data ini. Tidak input data, tidak ada field scorecardnya, kosong, blank, sehingga desa itu tidak bisa melakukan pencairan dana desa. Supaya ibu jangan disalahkan nanti, ayo hari ini mulai bekerja, input data, lakukan pendataan dan input ke dalam aplikasi, dan minta hak ibu boleh wujud, ya. Sudah mahal. Tugas pendamping lokal desa memastikan terintegrasinya program dan kegiatan dalam percepatan penurunan stunting di desa dalam perencanaan pembangunan desa. Ini fungsi Pak. Dah habis ya? Tapi